Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duha Lastari dengan NPM 2005 1100131 dari kelas perilaku satwa liar. Jadi saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan tentang PPT saya, yaitu mengenai tentang perilaku gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gajah itu sendiri. Gajah Sumatera termasuk ke dalam kategori International Union Conservation of Nature atau IUCN dengan status spesies kritis. Status spesies kritis itu termasuk konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi risiko kepunahan di waktu dekat. Lalu pada dasarnya, gajah sangat selektif dalam memilih habitatnya karena gajah merupakan salah satu hewan yang memiliki kepekaan. Lalu saya akan masuk dan menjelaskan perilaku makan gajah. Gajah Sumatera lebih sering memakan rumput-rumputan, daun kering, umbi-umbian, ataupun kadang juga buah-buahan. Efisiensi sistem pencernaan gajah sangat buruk. Hewan ini bisa membuang fesesnya setiap 1 jam sekali. Jadi tidaklah heran bila dalam sehari gajah Sumatera memerlukan makanan hingga 230 kilo ataupun juga setara dengan 5-10% dari bobot tubuhnya. Sedangkan untuk minum, biasanya gajah membutuhkan 160 liter air setiap harinya. Selanjutnya saya akan masuk dalam perilaku seksual. Gajah jantan memiliki periode MAS, yaitu masa produksi hormon testosteron. Lalu secara umum, gajah jantan akan mengalami MAS setelah berumur sekitar 12-15 tahun. Saat gajah jantan memasuki periode MAS, akan terjadi perubahan perilaku. Misalnya, pada nafsu makannya yang menurun, lalu gerakannya lebih agresif, dan suka mengendus-ngendus dengan belalainya. Selain itu, terjadi juga dalam perubahan fisiknya. Misalnya, dia sering meneteskan urin, lalu penisnya sering keluar, serta dari dahinya mengeluarkan kelenjar berbau menyengat. Lalu gajah tidak mempunyai musim kawin yang tetap, dan gajah bisa melakukan kawin sepanjang tahun. Lalu sekarang saya masuk ke dalam perilaku sosial. Gajah termasuk mamalia yang mudah bersosial. Mereka biasanya menggunakan kelompok untuk saling melindungi. Perilaku berkelompok ini merupakan perilaku sosial yang sangat penting perannya dalam melindungi anggota kelompoknya. Setiap kelompok gajah Sumatera dipimpin oleh induk betina yang paling besar, lalu sementara yang jantan dewasa hanya tinggal pada periode tertentu untuk masa kawinnya, dengan hanya beberapa betina pada kelompok tersebut. Lalu pada gajah yang sudah tua akan hidup menyendiri karena gajah yang sudah tua tidak mampu lagi untuk mengikuti kelompoknya. Dan yang terakhir saya akan masuk ke dalam perilaku khas dari gajah. Gajah sering mengunjungi staltik atau tempat menggaram untuk mencari garam mineralnya. Gajah melakukan aktivitas menggaram saat merasa tubuhnya tidak sehat. Lalu, kondisi kesehatan gajah Sumatera berpengaruh terhadap frekuensi menggarap. Gajah jantan menggarap dengan cara mengendus sumber garam, lalu mengambil sedikit tanah atau lumpur dengan belalainya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Setelah berkubang, gajah biasanya menggunakan belalainya untuk menyemburkan debu ke atas tubuhnya. Lalu debu itu akan mengering menjadi kerak pelindung. Sementara itu, pada siang hari, gajah lebih memilih tidur sambil berdiri di bawah pohon yang rindang. Karena perbedaan perilaku ini mungkin berkaitan dengan kondisi keamanan lingkungannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.